bahwa kehamilan Bu Fira ini murni anak Mas Ridwan atau bukan. Makanya akan diselenggarakan sumpah pocong untuk melakukan sumpah pocong ini, atau hanya setengah-setengah gitu. Karena ini sebelum terlambat, sebelum ini benar-benar terjadi gitu. Saya yakin. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening BCA 12308265508 atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan Bu Fira, Pak Ridwan, juga Mbak Maya ya, beserta juga Ryan. Kita di sini, saya dan Ryan terutama ya, pengen ngobrol secara adem lah Mbak Maya yang sudah ibaratnya atau apa namanya Yan, ingin melaksanakan, ingin lebih memperjelas ya, bahwa kehamilan Bu Fira ini murni anak Mas Ridwan atau bukan. Makanya akan diselenggarakan sumpah pocong. Nah, di sini saya tidak ingin membahas benar atau tidaknya ya, karena akan jadi perdebatan yang sengit Rin. Nanti yang ada malah marah-marah lagi kan. Nah, saya di sini Pak Ridwan, mohon maaf Bu Fira dan juga Mama Ya, saya ingin menanyakan, yakin untuk melakukan sumpah pocong ini atau hanya setengah-setengah gitu? Karena ini sebelum terlambat ya, sebelum ini benar-benar terjadi gitu. Saya yakin seyakin-yakinnya. Saya berani menanggung konsekuensinya. Waduh, barengan, bukan berarti benar-benar yakin. Sebentar, sebelum sampean melakukan sumpah pocong, saya beritahu dulu apa sih manfaatnya sumpah pocong dan apa sih yang membuat sumpah pocong ini dipakai saat mendesak. Ya, pertama-tama sumpah pocong itu kan gimana ya, untuk membuktikan bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah, bahwa yang salah akan mendapatkan bala. Itu penjelasannya ya. Jadi mungkin balanya kena azab atau puntung kakinya, terus lembah hitamnya ketutup. Maksudnya lembah hitam? Lembah hitam. Oh iya, lembah hitam. Ya, pokoknya yang membuat kita itu cacat, maupun itu fisik ataupun akal ya. Ya, dan itu aja sih. Iya, di sini saya ingin menanyakan gitu, seberapa yakin sih gitu kan. Ini mumpung masih belum waktunya gitu kan untuk diselenggarakan ya, siapa tahu bisa berubah pikiran dengan cara yang lain gitu kan ya. Iya. Kan atau Mas Pak Ridwan, Bu Fira Kita dan Mbak Maya dulu aja, Gus. boleh salawat Supaya terbiasa. ya, biar tenang nih, adem. Lebih adem. Soalnya kan takutnya lagi panas-panasnya gitu. Gimana? Boleh. Boleh. Silakan. Ayo. Li khamsatun utfi biha aral wabail
Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Alhamdulillah. Ini Mbak siapa namanya ini? Maya. Oh Mbak Maya, sampean kok dari tadi kayak tegang gitu, kayak sedih gitu. Apa sampean butuh hiburan? Enggak, saya hanya ingin bukti saja. Bukti saja. Iya, saya benar-benar ingin melakukan sumpah pocong itu. Yang membuat sampean nggak percaya bahwa Mbak Vira ini memang betul-betul hamil anaknya Pak Ridwan itu apa sih? Ya karena saya menikah dengan Mas Ridwan itu sudah 5 tahun. Saya belum dikasih keturunan, sedangkan Vira ini menikah baru saja 6 bulan. Kenapa Mungkin- sudah hamil? Mungkin sampean, mohon maaf ya, mandul gitu atau Ya, gimana? tolong jangan ada bahasa seperti itu ya. Takutnya ini marah lagi. Emosian kita capek ya. Gimana Bang Untuk ya? menengahinya. Mau ngomong baik tujuannya sama, mau ngomong kasar tujuannya sama. Kan karena orangnya keras ya, saya juga sama sih Ya Bang. Gimana capek ya? lah. kalau kita Mohon maaf terus gitu, tanya. apa kan kita tanya baik-baik nih. Ya makanya sekarang kita di sini itu semuanya perlu bukti. Kalau memang Vira itu nggak salah ya udah lakuin aja. Iya, saya emang setuju kok melakukan ini. Ya tapi Biar semua kalau itu terbukti. kalau memang betul-betul Mbak Vira ini hamil anaknya Pak Ridwan, terus yang menerima balanya sampean. Saya sudah memikirkan hal itu. Oke, berarti Dan saya yakinnya. berarti berani menanggung resikonya. Iya, saya berani menanggung. Begitu juga sebaliknya Bu Vira. Jika mohon maaf bukannya saya menyudutkan ya, Iya kan? hanya memperjelas gitu. Bila mana benar memang apa yang dikatakan Mbak Maya, Mbak Vira yang mendapatkan resikonya ini. Saya siap kok. Siap ya? Siap karena saya Tapi juga pernah yakin. nggak sampean itu disentuh-sentuh oleh dukun yang kemarin semua datangnya itu? Nggak ada. Saya tuh nggak pernah bersetubuh dengan laki-laki lain selain suami saya. Makanya di sini saya tuh yakin juga bahwa yang saya kandung itu anaknya Mas Ridwan. Dan saya juga ingin membuktikan di sini. Dengan adanya sumpah pocong semua akan terbukti. Dan Makanya saya saya di sini juga nggak mau berdebat untuk menyalahkan Vira. Ya kita buktikan saja. Salah satunya yaitu harus melakukan sumpah pocong. ya sebelumnya mohon maaf ya Kang ya. Untuk di untuk di Indonesia ini emang kalau sumpah pocong ini emang tradisi atau gimana Kang? Mungkin akarnya lebih luas ya. Gimana? Ya seperti inilah. Sebenarnya bukan tradisi juga sih. Tapi bila mana masalah menemui jalan buntu atau saling salah menyalahkan gitu kan, ya itulah solusinya dalam Islam. Ya. Gitu kan. Itu yang terjadi dan itu konsekuensinya, resikonya seperti itu. Gitu kan. Makanya kami harap sih kalian berpikir lagi karena resikonya ini loh gitu kan. Istilahnya ya bisa yang tadi Ryan bilang bisa menyebabkan sedemikian rupa. Ya. Tapi sudah tidak ada cara lain. Hanya itu satu-satunya cara yang harus kita lakukan. Berarti sampean berdua udah betul-betul mantap untuk melakukan ritual sumpah pocong Iya. ini. Iya. Dan saya pengen nanya ke sampean Pak Ridwan, kalau ada salah satu dari mereka yang terkena bala, apakah sampean bakal tetap menerima mereka atau bahkan mereka? Ya saya menerima salah satu, mungkin kalau salah satunya kena bala karena di sini kan diadakan sumpah pocong kan biar terbukti mana yang benar, Hanya untuk mana membuktikan. yang salah. Untuk Berarti membuktikan sampean salah tetap menerima meskipun keadaan salah satu dari istri sampean ini cacat gitu. ya nggak apa-apa, untuk jalan lebih baik saya nggak masalah sih. biar terbongkar semua mana yang benar dan yang mana yang salah Ustaz. Ya, gimana Gus? Dan juga kita harus terutama Pak Ridwan dan Bu Vira harus bisa memegang janji yang Mbak Maya bilang. Mbak Maya kan sudah berjanji bila mana benar yang Dikandung itu adalah anak dari suami saya, ya maka saya akan menerimanya. Saya akan belajar untuk ikhlas menerima semua ini. Itu yang saya janjikan. Ya saksi ya. di sini. iya Saksi kita ya kan ya, menjadi Ustaz, saksi. saksi ya Ustaz. Iya. Dan yang menjadi pertanyaan saya satu,
sampean itu pilih kasih apa enggak sih sama istri salah satu itu sampean? Sebenarnya kalau dari awal kesepakatan kita itu enggak ini sih, enggak maksudnya enggak pilih-pilih dalam artian untuk membagikan harta ataupun tahta ya. Untuk finansial ya rata sih Ustaz. Enggak ada yang ini lebih besar, yang lebih kecil, enggak ada, semua rata sih. Apa betul yang dibilang? Ya untuk selama ini Mas Ridwan ya fine-fine aja. Saya mau nanya nih Mbak, mohon maaf tapi tolong jangan kesinggung. Apa sih yang menyebabkan memang ibaratnya Mbak Maya tuh nggak nerima banget selain ibaratnya Mbak Vira ini apa ya baik gitu kepada Mas Ridwan. Selain itu Ya apa ya, dari awal saya itu udah sakit hati. curiga ya. Iya, seakan-akan kan Vira ini merebut suami saya. Betul. Itu yang membuat saya itu benci. Kan dari awal juga pernikahan disetujuin sama Mbak Maya. Iya, itu karena saya terpaksa. Walaupun terpaksa kan sebenarnya Kang ya di sini udah ada apa kayak saksi menikah gitu kan ya. Sebenarnya ya harus nerima Mbak Maya. Ya mungkin ya gimana ya, saya juga bingung ya, ini menjadi suatu pelajaran juga buat saya Bar ya, ataupun Iya, karena awalnya kan ini kan menerima gitu loh. Terus tiba-tiba kok berubah gitu loh si Maya ini terhadap saya, terus terhadap si Vira juga gitu loh. Awalnya baik-baik, semua Awalnya baik-baik. semua baik-baik aja. Setelah nggak balik itu mungkin dia berubah. Ya karena saya sendiri merasa di rumah itu tidak ada yang menghargai. Makanya saya buat apa ada di sini? tapi kan ini kan hanya masalah waktu ya. Allah kasih kebahagiaan untuk menyatukan kalian semua nih, itu kan prosesi positifnya berpikirnya Iya kan? begitu Iya. Pak Ridwan. Allah kasih kebahagiaan yang bisa menyatukan kalian semua lewat dari kandungan anak ya kan. Iya. Nah, tinggal bagaimana kalian bisa menerimanya. Menurut saya anak mah nggak salah, jangan salahkan anak. Tapi yang di sini dipertanyakan itu anak siapa yang dia kandung, itu masalahnya. Ya nanti kan akan terkuak siapa yang memang benar-benar. Tapi kan Mbak sebenarnya nih ya Mbak, nggak perlu sumpah pocong, ada tes DNA juga yang memang Saya nggak bisa. percaya. Udah kemarin kan udah terbukti kan bahwa di dokter dinyatakan positif dan udah telat 3 bulan. Saya tunjukkan ke Maya juga nggak percaya. Tapi saya tetap nggak percaya karena apa? Zaman sekarang itu semuanya bisa dikelabui dengan uang. Mungkin Mbak sering ya melakukan sesuatunya dengan uang gitu, jadi kepikiran gitu. Ya Bisa mungkin dikelabui. saja. Yang saya maksud ini Vira. Kenapa masnya itu jadi nuduh saya? Enggak, saya jadi berpikir ke sana. Maaf, saya bukan yang menyinggung. Tapi saya ini apa namanya? Kemarin saya sempat dengar gitu kan, uang belanja sampai 70 juta itu Pak Ridwan ya. Iya, saya sudah saya katakan kan saya nggak pernah adil terhadap kedua istri saya. Jadi kalau emang satu bulannya 70, yang satunya juga 70, itu pun cuman uang untuk jajan aja, belum uang belanja yang lain gitu loh. Oh, kayak beli tas gitu. Tapi ya sama gitu kan. Beda lagi gitu. Ya, Saya bingung ini mimpi-mimpi pengen beli iPhone Gus. ya. Oh gitu. Ya ustadznya datang ke rumah minta apa, insya Allah saya berikan. Masya Allah. Saya bingung ngebayanginnya gini loh. Saya itu ini yang pengen saya punya istri. Istri lebih dari satu kayak saya maksudnya. Insya Allah kalau lebih dari 2 juga nggak apa-apa. Saya sih aduh pusing ya. Ngeliat kayak gini saya pusing ya. Bener loh. Saya selalu berpikiran tuh menyikapi setiap masalah nih ya Mas, Iya Kang. juga Ibu dan juga Mbak. Setiap menyikapi masalah tuh saya selalu berpikir bagaimana saya di posisi itu gitu. Jadi aduh, alhamdulillah pelajaran buat saya gitu kan. Dan saya membayangkan gitu 70 juta sebulan. Bu Vira dan Mbak Maya gitu buat beli apa sih? Itu kalau dibeliin jenang jadi berapa ya? Ya satu kolam renang itu. Satu Kang. kolam renang. Iya mungkin bisa pakai renang mungkin. Set 70 Iya. juta. Atau mungkin gini kan ya. Ini kan saya bertanya. Misal nih
kan saya kan juga bisnis saya kan juga banyak. Bisnis saya banyak. Terus saya juga bagi-bagikan uang, kadang juga nggak kurang-kurang kan sama orang-orang yang saya dekat sama saya, atau emang ini salah satu apa ya, godaan atau apa ya, dari mungkin harta yang melimpah di saya dengan posisi istri 2 ini dibandingkan mungkin orang yang biasa untuk hartanya dengan beristri 2 juga mungkin, atau gimana yang maksudnya godaannya ini lebih besar daripada orang yang derajatnya tinggi gitu, daripada orang yang derajatnya rendah gitu kan. Setiap manusia kan pasti ya nggak ada yang sempurna, Pak Ridwan. Ya. Contoh saya lah, anak saya 4, tapi keadaan saya jauh lah dibanding Pak Ridwan mah, ya kan. Tapi ya alhamdulillah gitu, saya syukuri. Ya. Tapi apa yang nggak dimiliki oleh saya dimiliki Pak Ridwan, apa yang nggak dimiliki Pak Ridwan dimiliki oleh saya. Itu tergantung bagaimana kita mensyukurinya, Bang. Paham. Ya, dan waduh luar biasa lah ya. Jadi ini untuk membuktikan semuanya itu kita harus sumpah pocong ya Kang ya. Iya, itu harus dilakukan. Kembali lagi ke topik awal. Ya itu saya mohon maaf nih, sudah konsultasi dengan orang tua tapi ya sudah sih kan, sudah. Karena kan dia yang lebih kekeh untuk meyakinkan bahwa minta sumpah pocong gitu Kang. Saya juga ingin membuktikan semua Kang di sini, biar nggak terus saya dipojokkan, dituduh, difitnah seperti ini. Jadi Mbak Fira sabar lah ya. Mungkin ini adalah cobaan atas Mbak Fira, apa yang dilakukan Mbak Fira dulu ya. Itu terhadap ini semua yang membuat Mbak Maya seperti ini gitu. Dan juga kan untuk kajian untuk Mbak Fira juga agar kedepannya lebih baik ya. Dan saya yakin hasil daripada apa yang terjadi setelah perjanjian ini mudah-mudahan bermanfaat buat keluarga Ridwan. Ya, itu aja. Ada yang mau dipertanyakan lagi silahkan untuk memperjelas dari Pak Ridwan, Bu Fira dan Mbak Maya, silahkan. Ini tadi sudah jelas kan sumpah pocongnya, dan kalau emang sudah terbukti Mbak Maya udah janji di depannya siapa? Di depannya semua ini udah berjanji, udah ada saksi. Kalau emang benar ini anak Mas Ridwan, kamu akan terimanya dengan ikhlas. Tapi apa sampean rela kalau memang betul-betul Mbak Maya ini akan mengenai balaknya? Rela? Ya sebenarnya rela nggak rela sih, karena ya dia nggak yakin kalau makanya ini kan di sini harus ada persetujuan. Fira ini anak dari saya, gitu loh, Ustaz. Kalau misalnya Mbak Maya percaya dengan ini anaknya Mas Ridwan, nggak akan ini semua terjadi, sumpah pocong. Masalahnya itu karena si Maya ini kan nggak percaya dengan bukti yang tes DNA juga nggak percaya. Padahal itu menurut saya udah ini kan udah apa ya, lumayan bisa membuktikan. Tapi tes DNA itu kan bisa dikarang-karang, bisa saja dipalsukan. Ya kan Mbak Maya bisa ikut di lab apa-apa gitu kan ya. Sudahlah, saya cuma mau bukti satu, yaitu sumpah pocong itu aja. Tapi saya malah takutnya kalau sampean itu kenapa-kenapa Mbak, karena bahaya itu loh. Ini sumpah pocong ini udah sebenarnya bukan untuk menangani masalah yang sepele, bisa dibilang sepele ya, ringan gitu. Dan takutnya sampean itu bakal menyesali Mbak. Dan ini ya Allahu alam ya, mungkin saya sendiri, kepribadian saya sendiri nggak bisa untuk membantu kalau terjadi apa-apa ke sampean gitu ya, karena ini udah kehendak dari Allah, menurunkan juga ya Allah. Mungkin saya hanya bisa membantu untuk berdoa kalau memang betul-betul terjadi itu sih. Saya sudah berpikir matang-matang dan saya akan tetap kekeh akan melakukannya. Ya, monggo kalau itu memang menginginkan. Ya, udah mantep betul ini 100% enggak? Ya.
Baik, berarti mediasi sekarang memang sudah Iya. kekeh ya, sudah Iya. bulat. Iya kan. Beliau antara Pak Ridwan, Bu Fira dan juga Mbak Maya klop atau sepakat yakin untuk melakukan Bismillah ya. Ya, Sepenting kita sudah mengasih tahu Yan Iya. ya resikonya seperti apa, iya kan. baiknya seperti apa. Mudah-mudahan hasilnya bisa diterima oleh belah pihak. Itu aja Baraya. Terima kasih banyak dan juga Ya, Pak terima Ridwan, kasih, Kang. Makasih ya Kang. Vira dan juga Mbak Maya, terima kasih atas waktunya untuk bisa mengobrol dengan kami. Itu aja Baraya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.